Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Teman-teman, mudah-mudahan suara saya jelas di sana. Insya Allah pada pertemuan sekarang saya akan menjelaskan tentang materi 27 ya. Sebelum perang Uhud, ya Allah, Masya Allah teman-teman. Materi 27, kita materi masih sampai 60, masih banyak sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan belajar Sirah Nabawiyah ya. Karena masih banyak sekali, masih panjang sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah ya belajar Sirah Nabawiyah. Materi-materinya memang banyak. Kalau tidak dijelaskan semua bagaimana ya, disingkat juga kayaknya banyak yang terlewat. Alhamdulillah kalau tidak bosan ya, seru ya. Baik, insya Allah kita mulai. Jadi Rasulullah berangkat ke Uhud itu setidaknya dengan 1.000 orang pasukan ya. Berapa pasukan Rasulullah? Ada 1.000. Ya, ada 1.000 orang pasukan. Maaf. 1.000 orang pasukan itu terbelah menjadi 3, ada muhajirin ya. Muhajirin itu apa? Orang yang berhijrah dari kota Mekah. Ada sedikit klip di belakangnya. Ada muhajirin, ada Aus. Ya, Aus itu suku di Madinah yang lebih kecil daripada yang suku yang ketiga ini, itu Khazraj. Ya. Maaf. Khazraj. Ya ini. Muhajirin, Aus dan Khazraj. Suku-suku ini itu adalah yang nantinya akan memerangi, yang nantinya akan berperang di perang Uhud. Aus dan Khazraj itu kita sebut sebagai Ansor. Ansor ya. Kalau muhajirin yang hijrah, kalau Ansor yang menolong muhajirin. Jumlahnya ada berapa? Ada 1.000 orang pasukan ya. Dan ini sudah ada ini ya, ada 100 mengenakan baju besi. Jadi teman-teman, prajurit baju besi itu sangat berharga ya. Karena ya ini tahan ketika dipanah, ya tahan ketika menghadapi pedang, dan ada 50 orang yang mengendarai kuda. Kalau dari musuh, teman-teman ingat kemarin ada berapa? Kalau dari musuh itu pengendara kuda ya. Pengendara kuda dari Quraisy itu kurang lebih ada 200 kuda. Ya. Kalau muslimin ada berapa? Ada 50 kuda ya, kurang lebih. Maaf. Jadi memang masih timpang secara jumlah, tetapi tentu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kemudian, nanti di kota Madinah kan nanti ditinggalkan, itu diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, yang mana itu suaranya sangat bagus, dia adalah muazzin ya. Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ummi Maktum. Dia adalah seorang muazzin. Abdullah bin Ummi Maktum ya, Abdullah. Namanya berarti Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah seorang muazzin yang suaranya bagus, namun dia tunanetra. Ya, dia tunanetra. Abdullah bin Ummi Maktum pernah minta izin pada Rasulullah untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena jarak antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum dengan Masjid Nabawi cukup jauh, apalagi banyak pohon-pohon kurma, banyak semak belukar, kadang ada hewan melata yang menyengat ya, hewan ya seperti kalajengking, ular, ada semak-semak berduri. Abdullah bin Ummi Maktum pernah minta izin untuk tidak sholat berjamaah ke Masjid Nabawi karena repot ya. Namun Rasulullah bertanya, apakah masih terdengar suara azan, masih terdengar suara iqamah?
Abdullah bin Maktum menjawab, ya masih terdengar. Maka Rasulullah tetap meminta Abdullah bin Umi Maktum pergi ke masjid. Ini untuk laki-laki ya. Nah, teman-teman, makanya kenapa? Kalau teman-teman yang tunanetra saja itu disuruh ke masjid, maka harusnya kita yang punya penglihatan, khususnya laki-laki, itu harusnya tidak punya alasan ya. Ini teman-teman nanti akan ada ini ya footage atau apa ya, gambaran bagaimana nanti kaum muslimin itu kalah. Khalid bin Walid memutar gunung untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Ini nanti footage-nya ya. Tapi itu kita kita pelajari nanti. Ini ya kaum muslimin nanti dibantai dari dua arah. Pokoknya menyedihkan aja. Kita balik lagi ke topik materi, ke tema. Ya, jadi kota Madinah diserahkan kepada imamnya. Imam Madinah diserahkan kepada siapa? Abdullah bin Umi Maktum ya. Umi Maktum. Yang tunanetra. Ini untuk penjaga kota Madinah ya. Imamnya diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum, dititipkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah dijaga oleh dua ini ya. Rasulullah dijaga oleh dua Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad bin Mu'az adalah kepala suku Aus. Ini adalah kepala suku Khazraj. Ya. Jadi pertolongan Ansor benar-benar utama sampai-sampai Rasulullah dikawal oleh pemimpin Aus dan Khazraj sekaligus. Ya, Rasulullah melihat ada pasukan Yahudi ingin bergabung untuk berperang, namun Rasulullah menolaknya karena ini urusan kaum muslimin, urusan Islam dengan versus kekafiran ya. Rasulullah tidak ingin ada orang Yahudi yang tidak masuk Islam ya, yang memilih ingkar untuk menolong, tidak. Jadi Rasulullah memilih Yahudi tidak perlu ikut perang, walaupun Yahudi sebenarnya ada perjanjian untuk saling menjaga. Nah, Rasulullah akhirnya inspeksi pasukannya, dicek pasukan. Akhirnya ada anak-anak yang disuruh pulang. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Usaid bin Hudair, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Amr bin Hazam, Abu Sa'id al-Khudri, dan Sa'ad bin Habbah. Jadi anak-anak ya, anak-anak atau yang masih terlalu kecil badannya ya, mungkin kisaran 12 tahun ke bawah, itu disuruh pulang. Padahal besar sekali keinginan mereka untuk berjihad. Gitu teman-teman ya. Jadi anak-anak usia tersebut zaman Rasulullah isi kepalanya jihad ya, memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwanya, siap mati, siap tempur. Harusnya anak zaman sekarang juga isi kepalanya jihad ya. Jangan jihad perang di mobile ya. Di mobile game. Jangan ya. Ini bukan jihad yang sesungguhnya, tapi jihad di dunia nyata untuk memperjuangkan Islam, bukan perang di mobile game ya. Nah, ini bukan jihad yang sesungguhnya ya. Harus diarahkan ke yang dunia nyata. Penyakit kalau anak-anak main game aja. Nah, ketika Rasulullah sedang berjalan ya dari kota, anggaplah ini kemarin ini ya, anggap ini Laut Merah, ini kota Madinah, ini Mekah. Ketika Rasulullah sedang berjalan ya untuk menuju ke Gunung Uhud, ya ke Uhud, Rasulullah bermalam menunjuk 50 penjaga untuk menjaga di Takron bin Abi Kubais. Namun sebentar. Nah, ketika Rasulullah sedang bermalam, ternyata Abdullah bin Ubay membuat gara-gara ya. Abdullah bin Ubay membuat gara-gara dan menyalah-nyalahkan Rasulullah. Harusnya katanya ngapain gitu kan? Ngapain keluar Madinah? Ingat nggak teman-teman? Kenapa Rasulullah keluar Madinah? Jadi kan Rasulullah itu kemarin sudah bermimpi ya. Apa mimpinya kemarin? Ada lembu yang disembelih, lembu-lembu yang disembelih ya, lembunya banyak. Lembu-lembu yang disembelih, kemudian ada Rasulullah memegang mata pedang
namun mata pedangnya retak, ya, dan akhirnya Rasulullah dari baju zirahnya tangannya dimasukkan ke dalam baju zirah. Ini kan tafsirnya adalah bahwa sahabat Nabi akan banyak yang meninggal, ya, akan banyak yang syahid. Ini keluarga Rasulullah juga, keluarga dekat, ya, keluarga dekat Rasulullah juga akan ada yang syahid, ya, dengan tanda mata pedang Rasulullah retak, dan Rasulullah menyembunyikan tangannya di baju zirah pertanda Madinah bertahan, ya, Madinah bertahan, ya. Nah, ini kan usul Rasulullah untuk tetap di dalam Madinah, tapi sayangnya sahabat Nabi, terutama yang sahabat Nabi, terutama yang non Ahlul Badar, ya, kan kalau yang Ahlul Badar dapat kemuliaan, ya, saking mulianya mereka diizinkan untuk berbuat maksiat selain syirik kepada Allah, tetap dapat jaminan surga, ya. Bayangkan teman-teman, ya, silahkan berbuat maksiat kepada Allah selain syirik, terserah gitu kan, tetap dapat jaminan surga. Wah, Masya Allah, ya. Berarti Ahlul Badar ini keutamaannya dahsyat, saking pahala mereka, saking besarnya itu dapat jaminan surga meskipun mereka berbuat maksiat selain syirik, ya. Ya maksiat, ya banyak kan jenis-jenis maksiat, ya. Tapi tentu Ahlul Badar tidak seperti itu, ya. Mereka tetap beribadah pada Allah, menjauhi maksiat, tetap taat pada Allah, tetapi jaminan surga, kemuliaan Ahlul Badar sedemikian besar sampai sahabat non Ahlul Badar itu cemburu, ya. Cemburu. Akhirnya mereka, sahabat-sahabat ini ingin untuk keluar Madinah supaya dapat kemuliaan, ya. Supaya dapat kemuliaan, mereka ingin keluar kota Madinah untuk berperang, mudah-mudahan dapat kemuliaan berperang di jalan Allah. Mereka khawatir peperangan tidak jadi. Loh, kok bisa tidak jadi? Kok bisa tidak jadi? Jadi kalau misalkan kaum muslimin, ya, di kota Madinah, ini kota Madinah, ya, laki-lakinya berjaga-jaga di gang-gang kota Madinah gitu kan, sedangkan perempuannya, ya, perempuan, ya, gimana gambar perempuan? Nah, sedangkan perempuannya berjaga di atap siap melempari batu ke bawah gitu kan kepada musuh. Maaf, gambar saya jelek. Ini kan membuat orang-orang Quraisy diam di luar kota Madinah, ya. Diam di luar kota Madinah, jadi tidak masuk. Jadi menunggu-nunggu, lama-lama mereka kesal, lama-lama mereka pulang. Nah, ini yang tidak mau, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang dalam perang perang Badar. Orang-orang yang tidak ikut perang Badar ingin sekali berperang mendapatkan kemuliaan, sehingga mereka meminta Rasulullah jangan bertahan di kota Madinah, keluar saja, kita serang musuh, yang dengan peperangan tersebut diharapkan ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, gitu, ya. Jadi teman-teman, karena Rasulullah akhirnya jadi keluar kota Madinah, ya, menuju medan Uhud. Nah, di sini baru orang munafik ini yang pura-pura masuk Islam ini, ya, ketua orang munafik ini siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Nah, ini akhirnya memprovokasi Rasulullah gitu kan, nggak punya pendirian gitu kan. Jelas-jelas bimbingan wahyu begini dan begitu gitu. Rasulullah sih, padahal teman-teman, emang orang munafik ini emang nggak mau perang gitu kan, emang ingin melemahkan kaum muslimin. Bayangkan teman-teman, ya, ketika kaum muslimin sudah berhadapan, ya, seperti ini, sudah jelas antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, tiba-tiba Abdullah bin Ubay memprovokasi Rasulullah dan mengajak, bayangkan teman-teman, ya, 300 dari 1000 pasukan untuk pulang. Dan benar-benar mereka pulang. Bayangkan teman-teman apa yang dirasakan oleh 700 pasukan sisanya, itu mereka pasti akan tegang, ya, akan sedih, akan goncang, ya, akan apa? Goncang, ya, gitulah. Akan goncang, sehingga mereka menjadi gentar untuk berperang. Jadi ini memang ulahnya Abdullah bin Ubay ini emang sengaja pura-pura ikut dulu, sudah kedua musuh berhadapan, langsung diprovokasi, sebagian pulang. Ini kan sisanya jadi gentar, ya. Jadi gentar, sedangkan musuh jadi semangat.
Nah, ini ulah munafik ya. Munafik itu kalau diajak perang pasti nggak bakal bawa manfaat selain malah nyusahin ya, malah bikin bikin ya kalau saya dalam tanda kutip bikin sial ya, bikin dia bikin masalah ya. Jadi ketebak ada 300 orang. Nah, inilah yang kemungkinan besar adalah orang-orang munafik ya. Kemungkinan besar adalah orang-orang munafik yang memang tidak ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini benar-benar ini ya bikin ulah ya, bayangin teman, ini kaum muslimin di depannya ada orang-orang kafir gitu kan, pasukan sudah saling berhadapan, saat sedang berhadapan malah sebagian kaum muslimin pulang tidak mau ikut berperang. Ini kan ya tadi ya nyusahin ya, bikin hancur mental, hancur moral, dan teman-teman ya dalam perang itu seringkali korban itu sedikit dibandingkan dengan orang yang kabur. Ini sedikit apa ya? Sedikit info ya buat teman-teman ya. Ketika perang berlangsung, seringkali yang kabur itu lebih banyak daripada yang korban tewasnya itu sendiri. Baik dalam perang masa Rasulullah maupun perang zaman sekarang, seringkali yang kabur dan menyerah ya, itu lebih besar daripada korban perang itu sendiri. Makanya kenapa menghancurkan moral ya, itu membuat rame-rame orang kabur semakin banyak daripada tewas di dalam medan pertempuran itu sendiri. Makanya kenapa ketika suatu prajurit itu sedang berhadapan untuk berperang, penting sekali untuk menjaga moral, untuk siap bertempur ya, supaya tidak kabur, supaya jadi perang ya. Nah. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya Rasulullah setelah tadi ya, setelah berhadapan, ini masih jauh teman-teman ya, masih jauh. Jadi sudah bisa saling melihat, cuman masih belum berhadapan dalam arti sudah dekat ya, masih agak jauh, masih jarak pandang. Ya, jadi ketika pasukan sudah bubar, maka akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan sisa berapa? 700. Nah, sekarang Rasulullah ingin agar bagaimana caranya? Ini kota Madinah ya. Ini Madinah, ini Quraisy musuh, ini pasukan Rasulullah ya. Gimana caranya orang-orang Quraisy itu dijepit ya? Kenapa ingin dijepit seperti ini? Karena orang-orang ini strategi Rasulullah. Gimana saya menjelaskannya ya? Nah, jadi Rasulullah itu punya strategi bahwa kalau prajurit kaum muslimin di sini ya, muslimin ini Madinah di sini, ini pasukan Quraisy. Kalau misalkan ketika berperang muslimin nantinya kalah dan mundur, ini pasti Quraisy akan lanjut ke Madinah, kemudian merebut kota Madinah, dan akhirnya muslimin kalah total. Ini skenario terburuk yang Rasulullah hindari. Oleh sebab itu Rasulullah punya strategi yang jitu. Ini kota Madinah, ya. Ini kota Madinah. Ini harus Quraisy, ya. Ini Rasulullah dan pasukan muslimin, dan ini bukit Uhud. Kenapa? Karena Quraisy tidak mungkin menyerang Madinah. Belakang mereka ada Rasulullah yang siap menyerang. Ya. Dan Quraisy ketika menyerang Rasulullah, andaikan muslimin kalah, muslimin akan bercokol di bukit Uhud, sehingga Quraisy terjebak ya. Terjebak di tengah-tengah antara Madinah dengan muslimin. Muslimin punya tempat kabur selain Madinah, Quraisy terjebak di tengah-tengah. Kalau nanti balik ke Madinah, kaum muslimin akan menyerang dari belakang. Jadi ini strategi Rasulullah ya. Strategi Rasulullah. Masya Allah teman-teman, Rasulullah itu kalau jadi jenderal perang, pinter banget, cerdas banget. Ya, Rasulullah tidak akan membiarkan kaum muslimin lengah sedikit pun. Bahkan kalaupun kalah, kaum muslimin siap untuk mengantisipasi keadaan terburuk. Ini adalah strategi jitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah tadi ya, karena kenyataannya Rasulullah baru keluar dari Madinah ya. Ini Madinah, ini Rasulullah, ini Quraisy. Maka Rasulullah pun mengendap-endap
untuk berbelok arah, memutar ke arah barat ya. Kalau ke arah barat berarti gimana? Bentar. Mana? Nah, maaf ini Madinah. Rasulullah baru keluar ya. Ini ada Quraisy, ini Bukit Uhud ya. Nah, Rasulullah ketika di sini dia berbelok ke kebun kurma milik orang Yahudi pada saat itu. Siapa nama orang Yahudi? Saya lupa. Ya saya nggak. Oke, saya lupa nama orang Yahudinya, tetapi ini bukan usul ya dari Rasulullah ingin membelakangi Yahudi di sini. Dan akhirnya Rasulullah berhasil berkat ditunjuk jalan oleh Abu Haitsamah. Abu Haitsamah menunjukkan Rasulullah untuk memutar melalui kebun Bani Harithah ya, kebun kurma Bani Harithah sampai di belakang sehingga posisi akhir kaum muslimin adalah ini Madinah ya. Ini pasukan Quraisy, ini pasukan Rasulullah, ini bukit Uhud ya. Sehingga tadi Quraisy terjebak, tidak bisa menyerang Madinah. Kalaupun menyerang Rasulullah dan Rasulullah kalah, Rasulullah tetap menetap di bukit Uhud dan Quraisy ya tadi tidak bisa menyerang kota Madinah. Ini bentuk kecerdasan Rasulullah SAW ya. Cerdas sekali. Rasulullah memilih ketika keluar memutar arah ya. Dan akhirnya tiba di belakang orang-orang Quraisy yang siap untuk menyerang Madinah, akhirnya jadi tidak jadi. Nah, ketika perang Rasulullah SAW ini teman-teman ya ada reka adegannya ya. Jadi mana-mana. Nah, ini Rasulullah menempatkan kaum muslimin di bukit ya, berupa pemanah-pemanah. Ada 50 pemanah yang berada di sekitar 150 meter dari pasukan utama. Pasukan ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, yang mana pemanah ini adalah untuk menjaga punggung kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir ya. Jadi ini ada Bukit Uhud ya, ini pemanahnya. Ini kaum muslimin pasukannya di sini. Ya, ini orang-orang Quraisy. Sehingga baik muslimin menang, baik muslimin kalah, orang-orang Quraisy tidak bisa mengejar. Kenapa? Karena ada pemanah 50 yang siap menembakkan panah-panahnya, ya. Dan Rasulullah jelas aturannya. Apa aturan Rasulullah? Rasulullah melarang ada pemanah datang, ya. Meskipun apapun keadaan Rasulullah, meskipun Rasulullah kaum muslimin sudah didatangi burung-burung pemakan bangkai sekalipun, pemanah dilarang turun selama masih ada Rasulullah ya. Jadi ini merupakan kunci mati ya, kunci mati dari Rasulullah. Pemanah harus tetap ada di sini di atas bukit, tidak boleh bergerak meskipun kaum muslimin kalah, meskipun kaum muslimin menang, bahkan kalaupun burung pemakan bangkai sudah memakan kaum muslimin yang kalah sekalipun, selama masih ada Rasulullah, maka para pemanah dilarang untuk turun, tetap ada di bukit Uhud. Ini aturannya tegas ya teman-teman ya. Pemanah dilarang turun, meskipun muslimin menang, meskipun muslimin kalah, meskipun ada burung-burung memakan bangkai, memakan jenazah kaum muslimin karena sudah lama berperang, tetap tidak boleh turun. Aturan Rasulullah tegas sekali. Akhirnya pasukan dibagi beberapa komando. Nanti teman-teman ya di akhir cerita para pemanah ini turun ingkar dari perintah Rasulullah, itu nanti menyebabkan ketika pemanah turun maka Khalid bin Walid memutar gunung dan akhirnya menghancurkan kaum muslimin dari arah belakang, sehingga kaum muslimin di depan ya dari orang Quraisy ini, dari pasukan kuda Quraisy juga, nanti inilah bekal dari kekalahan muslimin. Insya Allah dijelaskan nanti ya besok mungkin ya. Lihat nanti ya. Nah, akhirnya kaum muslimin sudah siap ya tadi ya. Ada pemanah di belakang, ada pasukan kaum muslimin di depan. Ya. Dan sekarang Rasulullah mengatur pasukan
kaum muslimin seperti tadi, tinggal sekarang kita lihat pasukan musuh. Kalau musuh ternyata tidak ada strategi militer ya. Mereka biasa saja. Kalau musuh ini ada infanteri ya, pasukan pejalan kaki, nanti paling ada pasukan kuda kiri dan kanannya. Pasukan kuda, nanti mereka maju, mundur ya gitu aja. Tanpa ada strategi yang jitu. Kecuali nanti strategi dari Khalid bin Walid. Khalid ya apa strategi dari Khalid bin Walid ya nanti, tapi nanti Khalid akan memutar gunung dan mengalahkan kaum muslimin. Nah, sebelum perang ternyata ini Abu Sufyan ingin agar Rasulullah dilemahkan ya. Jadi Rasulullah kan bersama 700 pasukan ya, yang mungkin mayoritas adalah Ansor. Ya, makanya Abu Sufyan ngirim surat kepada Ansor untuk menyerahkan Rasulullah sehingga nanti Ansor dibebaskan oleh Abu Sufyan, oleh orang Quraisy ya. Tapi tentu orang-orang Ansor menolak ya. Akhirnya ya orang-orang Ansor marah dan tentu saja menolak dari surat Abu Sufyan tersebut. Kemudian ada satu lagi, ini Abu Amir Ar-Rahib dulunya. Jadi Abu Amir itu kisahnya mirip dengan Abdullah bin Ubay. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu dulu rencananya jadi raja. Ya, rencananya jadi raja untuk Khazraj dan Aus. Namun karena Rasulullah ini tidak jadi, kalau Abu Amir ini dulu adalah imam atau rahib, pemimpin agama di kota Madinah. Ketika Rasulullah dah hadir, maka Abu Amir pun ditinggalkan. Ini makanya Abu Amir marah gitu kan, marah. Posisinya dia sebagai pemimpin agama di kota Mekah direbut oleh Rasulullah, sehingga Abu Amir pun lari ke kota Mekah untuk sama-sama nantinya menyerang kota Madinah. Di sini Abu Amir yang dulu imam mereka ya menyuruh kepada Aus untuk ini saja untuk menuruti Abu Amir, kembali kepada Abu Amir. Namun Aus malah meledek dan diteriaki bukan Abu Amir Ar-Rahib tapi Al-Fasiq. Orang fasik adalah orang yang rusak, yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Amir yang buruk ya. Makanya Abu Amir pun akhirnya tidak punya hilang kata-kata, akhirnya kembali lagi kepada Quraisy, bersiap untuk memerangi kaum muslimin. Nah, kalau tadi ya itu muslimin seperti itu, kalau orang-orang kafir seperti itu, sekarang ada perempuan-perempuan dari orang-orang kafir itu terus-terusan untuk menyemangati mereka. Berapa jumlahnya? Ada 15 orang ya kurang lebih ya. Itu menggunakan syair-syair mereka, intinya kalau misalkan mereka menang, mereka berjuang, orang-orang kafir ini, maka janji nanti akan dipeluk dan akan dihamparkan kasur. Namun bila nanti orang-orang kafir ini kalah, maka akan berpisah saja gitu kan, akan tidak lagi mau untuk memberikan diri mereka kepada pasukan musuh. Jadi perempuan ini terus melantunkan syair, memuji-muji kesatria yang berani, dan siap memaki-maki orang-orang kafir yang sudah yang nanti tampak pengecut dalam medan pertempuran. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini orang-orang kafir gambarannya, ada 3.000 orang. Ya, 3.000 orang kafir Quraisy berhadapan dengan 700 ya kaum muslimin. Kenapa 700? Karena 300-nya sudah pulang ya, ditarik oleh orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ya nanti ya gambarannya orang-orang kafir, ini kaum muslimin. Nah, nanti
mereka ketika berperang, maka kaum muslimin sebenarnya memimpin pertempuran langsung karena ada strateginya. Di antara strateginya adalah adanya pasukan pemanah yang menjaga kaum muslimin, sehingga orang-orang kafir bagaimanapun tidak bisa mendekat. Kaum muslimin punya payung untuk melindungi dirinya. Baik, alhamdulillah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sekarang. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar dengan istighfar yang sangat khusyuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau di Jawa Timur sebentar lagi akan buka puasa. Selamat bagi teman-teman yang berpuasa ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum. Baik, mari kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.